Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu dan salam budi luhur. Baik, kita kembali pada materi tentang isu sosial dan praktek profesionalisme, atau kita kenal sebagai etika profesi. Bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu etika profesi dan betapa pentingnya sebuah etika profesi. Nah, pada video ini kita akan membahas tentang profesi. Bahwa kita harus memahami juga apa yang dikatakan sebuah profesi. Ya. Jadi istilah profesi itu telah dimengerti oleh banyak orang, ya, bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Dengan adanya pemahaman seperti itu, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Nah, itu. Jadi, suatu profesi itu sangat berkaitan erat dengan suatu pendidikan dan keahlian. Kalau pendidikan itu ya semacam sebuah ilmu ataupun konsep yang kita peroleh di dalam pendidikan. Nah, berupa teori. Serta keahlian. Jadi, tadi kan saya sudah menjelaskan, ada kata-kata profesi itu sangat berkaitan dengan pendidikan dan keahlian. Ya, jadi kedua bidang tersebut, kedua kata tersebut sangat terkait. Jadi sangat dibutuhkan agar dikatakan sebuah profesi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai keahlian saja, ya misalnya kita keahlian tersebut bisa kita peroleh baik dari pendidikan kejuruan maupun bisa kita belajar dari otodidak gitu kan. Nah, keahlian saja seperti itu otomatis bisa bekerja. Nah, dengan adanya kita bekerja yang memanfaatkan dengan keahlian saja tanpa suatu teori dan konsep, hanya praktek saja dalam pelaksanaan, itu masih belum cukup dikatakan profesi. Jadi, profesi itu sangat terkait antara pendidikan dan keahlian. Jadi, kita harus memahami suatu teori yang sistematis di dalam suatu bidang itu, yang mana teori tersebut itu bisa menjadi dasar kita untuk mempraktekkan ataupun melaksanakan suatu pekerjaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek. Nah, itu dikatakan profesi. Kalau kita sudah memiliki menguasai suatu teori yang sistematis dan juga kita dengan adanya teori tersebut kita bisa mempraktekkannya, ya, langsung diterapkan teori tersebut. Nah, itulah dikatakan profesi. Nah, dalam hal ini kita kuliah di bidang teknik informatika. Nah, kita dalam kuliah ini, ya, kita sudah diajari nih konsep-konsepnya. Konsepnya, teorinya seperti ini, sebenarnya seperti ini. Terus kita bisa menerapkan teori tersebut, bisa mengimplementasikan
suatu teori tersebut menjadi suatu praktek. Misalnya kita di sini sebagai profesinya web developer. Seorang web developer itu harus mempunyai ilmu teori konsep yang sistematis untuk membuat suatu web. Nah, dengan adanya teori tersebut, seorang web developer juga harus mampu membuat dari teknis ataupun teori ataupun konsep dari suatu yang dari konsep yang sudah dimilikinya. Otomatis suatu web developer jadi harus memahami untuk desainnya seperti apa. Nah, harus mempunyai teori konsep seperti itu, desainnya terus praktiknya seperti apa, menggunakan untuk membuat web pakai framework apa, terus istilah-istilah sesuatu yang ada di web programmer, web developer itu harus difahami. Nah, itu dikatakan profesi sebagai web developer. Dan ada banyak lagi suatu profesi. Ya, dalam hal ini kita sebagai di bidang IT. Ya, ada developer, web developer, ada mobile developer, ada designer gitu kan. Banyak profesi-profesi yang ada di bidang IT. Nah, kalian yang sudah mempunyai ilmu tersebut, kalian juga harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan dari teori-teori yang kalian miliki. Nah, setiap orang itu mempunyai keahlian ataupun profesi yang berbeda. Nah, dari situ saya sarankan untuk supaya harus serius ya, dalam perkuliahan ini kalian untuk saya pengennya mengembangkan web developer, pengen menjadi dan pengen memiliki sebuah profesi sebagai web developer, programmer, terus sistem analis gitu, seperti itu. Jadi kalian harus memahami teori dan konsep, dan teori tersebut harus bisa dipraktekkan sebagai dasar. Jadi teori tersebut sebagai landasan kita untuk bekerja, untuk praktek dalam pelaksanaan teori tersebut. Nah, itu yang dikatakan profesi. Oke, mungkin kalian sudah memahaminya. Baik, untuk sesi video ini sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Jika mungkin ada suatu kejanggalan dalam penjelasan saya, mungkin kalian bisa bertanya, kita bisa berdiskusi mengenai yang saya jelaskan di video ini. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.